Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup psikologi dan konsep pengembangan dan pertumbuhan peserta didik dalam mata kuliah perkembangan peserta didik semester 1. Saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Niputu Eka Lestari Dewi. Yang kedua yaitu saya sendiri, Gideon Champion Oktobre. Dan yang ketiga adalah Gideon Vanotona Lawulo. Adapun peta konsep dalam materi ini yaitu yang pertama pengertian ruang lingkup psikologi, yang kedua jenis-jenis ruang lingkup psikologi, yang ketiga manfaat ruang lingkup psikologi, yang keempat konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan, yang kelima ciri-ciri tumbuh kembang, dan yang terakhir faktor-faktor yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang mempelajari suatu interaksi antara individu dengan lingkungannya dalam konteks pendidikan. Konsep pengembangan dan pertumbuhan peserta didik melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang di sepanjang rentang usia mereka. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup dari psikologi pendidikan adalah mempelajari semua tingkah laku manusia yang terkait dalam suatu proses pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah diterapkan. Adapun jenis-jenis ruang lingkup psikologi yaitu yang pertama pengetahuan. Pendidik perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan suatu pengajaran pada peserta didiknya. Yang kedua adalah pembawaan. Guru yang akan memberikan motivasi dan juga respon positif dari peserta didik. Yang ketiga adalah proses tingkah laku. Proses pembelajaran interaktif memunculkan perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat adalah hakikat dan ruang lingkup belajar. Mengacu pada proses pembelajaran seperti interaksi dan materi kepada siswa. Yang kelima ada perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku di kelas dan adanya ketertarikan atau suatu keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar misalnya seperti tempat dan suasana yang mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Yang ketujuh adalah pengukuran pendidikan. Evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapat proses pembelajaran. Yang kedelapan, aspek praktis pengukuran. Suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui adanya perubahan perilaku hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya yang kesembilan adalah transfer belajar. Interaksi dan komunikasi guru yang baik berpengaruh pada hubungan yang menyenangkan terhadap peserta didik. Yang kesepuluh, kesehatan mental. Kesehatan mental peserta didik ditandai dengan keikutsertaan dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Yang ke-11 adalah pendidikan karakter. Karakter psikologi tertentu dari terjadinya penerapan budaya selama masa pembelajaran di bangku pendidikan. Dan yang terakhir adalah kurikulum pendek. Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran dengan tujuan menghasilkan pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Niputu Eka Lestari Dewi akan melanjutkan penyampaian mengenai manfaat ruang lingkup psikologi. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan antara murid. Yang kedua, untuk mengetahui evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, untuk membantu para pengajar dalam membimbing lebih bijaksana sehingga terjalin hubungan baik saat proses belajar. Yang keempat, agar para pengajar mempunyai dasar-dasar yang lebih luas dalam mendidik muridnya ataupun dalam bidang keahliannya, maka murid yang dibina akan meningkatkan proses belajarnya. Yang kelima,
membantu para pengajar bisa mencetak sistem dalam pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret, yang biasanya menyangkut ukuran struktur biologis dari fisik anak seperti tinggi dan berat badan, sehingga pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran dan perbandingan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania yang terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ psikologis. Selanjutnya adalah ciri tumbuh kembang. Yang pertama ditandai dengan perubahan fisik, baik itu perubahan kondisi badan, organ-organ dalam tubuh, maupun psikis, yaitu kemampuan berpikir, mengingat, serta berkreasi. Yang kedua adalah terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, yang mana berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan aspek psikis merupakan imajinasi dari fantasi ke realita. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda sifat atau fisik yang dulu, seperti mulai hilangnya sifat kekanak-kanakan serta sudah menyadari apa itu tanggung jawab. Dan yang terakhir, terdapat tanda-tanda baru atau tumbuh tanda-tanda baru, mulai dari fisik maupun cara berpikir. Perubahan yang menonjol pada fisik yaitu seperti pada anak laki-laki terdapat jakun atau suaranya yang mulai berubah, sedangkan yang perempuan mulai terlihat perubahan pada fisiknya. Penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok kami dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Di sini dibagi dalam 9 bagian. Pertama itu ras atau etnik, kedua keluarga, ketiga umur, keempat jenis kelamin, kelima genetik, keenam kelainan kromosom, ketujuh lingkungan, kedelapan stimulasi, dan kesembilan pola asuh orang tua. Di pertama itu adalah ras atau etnik, di mana anak tersebut dilahirkan di suatu ras atau bangsa. Seperti contoh, jika anak tersebut lahir di ras atau bangsa Amerika, maka anak tersebut akan mengikuti pola hidup yang ada di ras atau bangsa Amerika tersebut. Kedua, itu keluarga. Jadi keluarga itu juga termasuk dari faktor perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika keluarganya itu memiliki postur tubuh yang tinggi, maka anak tersebut juga akan memiliki postur tubuh yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika orang tuanya memiliki tubuh pendek, gemuk, atau kurus, maka anaknya akan bisa mengikuti. Ketiga itu adalah umur. Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama kehidupan, dan pada masa remaja. Lanjut, keempat, jenis kelamin, di mana fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki. Kelima itu adalah genetik, di mana genetik adalah bawaan anak, di mana potensi anak yang akan menjadi ciri khas dari anak tersebut. Keenam, kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan seperti pada sindrom Down dan sindrom Turner.
Ketujuh itu lingkungan. Lingkungan juga termasuk dari pengaruh perkembangan dan pertumbuhan anak. Lingkungan rumah yang sehat, tentram dan nyaman sangat penting bagi seorang anak untuk bisa bertumbuh kembang dan belajar. Kedelapan itu stimulasi. Stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Dan kesembilan itu adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang meliputi segala proses interaksi dalam bentuk komunikasi antara orang tua dan anak. Saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami. Pertama itu, ruang lingkup dari psikologi pendidikan adalah mempelajari sebuah tingkah laku manusia yang terkait dalam suatu proses pendidikan. Kedua, psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Ketiga, ruang lingkup terdiri dari pengetahuan, pembawaan, proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, perkembangan siswa, faktor yang memengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, aspek praktis, pengukuran transfer, belajar kesehatan mental, pendidikan karakter, dan kurikulum pendek. 4. Manfaat ruang lingkup psikologi yakni mengetahui perbedaan antara murid, untuk mengetahui evaluasi pembelajaran, untuk membantu para pengajar agar sistem dalam pendidikan lebih efektif dan efisien. Dan kelima, pertumbuhan adalah proses pertumbuhan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni.